Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah yang juga mengumpulkan kita di dalam majelis yang lebih mulia di dalam surga-Nya. Dan kita berharap Allah yang telah mempersaudarakan kita fi sabilillah juga akan menjadikan kita saudara yang saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa di dunia, dan insyaallah saling menolong dan memberi syafaat di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang marhum dan perpisahan setelahnya adalah perpisahan yang maksum, dan menjadikan ukhuwah di antara kita ini ukhuwah fillah yang akan berjalan fi sabilillah. Ikhwas sekalian, malam ini kita akan coba mentadabburi sebuah kisah kecil yang pernah terjadi di masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada sebuah kisah kecil yang menarik dan bagi saya ini sangat penting dan menjadi salah satu tambahan iman. Cara kita mentajdid iman kita adalah dengan banyak baca kisah-kisah pada ulama dan orang soleh. Dan para sahabat suka sekali mentajdid iman mereka dengan mendengar kisah-kisah dari orang yang mereka anggap lebih saleh dari mereka. Dalam hal ini adalah Amirul Mukminin, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq di antara umat Islam. Tetapi orang terbaik kedua di antara umat Islam ini mendengar kisah dari orang lain yang dia anggap juga punya kesalehan yang dia tidak punya. Sehingga Umar ini dikenal dengan orang yang senang mendengar akhbar. Akhbar itu berita-berita, cerita-cerita, kisah-kisah inspiratif dari orang lain untuk menambah keimanannya. Makanya kenapa saya dengan teman-teman di Pemuda Hijrah kita semuanya pengen mengkoleksi kumpulan kisah-kisah inspirasi dari teman-teman yang punya kisah-kisah menarik di masa hidupnya untuk menjadi akhbar yang mudah-mudahan menjadi hikmah bagi yang lain. Nah, malam ini kita coba mendengar, kalau kita tidak bisa melihat klip dokumenternya karena dulu tidak ada multimedia, tapi banyak riwayat-riwayat yang sahih dan sama akuratnya dengan sebuah film dokumenter. Karena diriwayatkan secara sahih dari lisan-lisan yang shadiq, yang jujur, dan kemudian disampaikan kepada hati-hati yang siddiq, yang mudah mempercayai kebenaran. Kisah ini terjadi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bertemu dengan dua orang laki-laki. Laki-laki yang saleh. Dua orang laki-laki ini yang satu ayah, yang satu anak. Tapi yang menarik adalah ayah dan anak ini wajahnya mirip seperti dua saudara kembar. Mirip persis. Hanya bedanya yang ayahnya sudah berubah, anaknya rambutnya hitam. Tapi wajahnya, kencangnya wajahnya, raut wajahnya, hidungnya, matanya persis. Bayangkan aja dua orang kembar. Hampir nggak ada bedanya. Kalau bukan orang tuanya, nggak tahu bedanya. Hanya orang tuanya yang bisa memanggil, yang ini namanya Ahmad, yang ini namanya Mahmud. Kalau kita Ahmad kita panggil Mahmud, Mahmud kita panggil Ahmad, karena nggak bisa membedain, saking miripnya. Dan biasa kalau saudara kembar mirip, ini biasa. Tapi ayah dengan anak miripnya seperti saudara kembar, ini sesuatu yang unik. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab bertanya, ya Rajul, wahai bapak, apakah kalian berdua ini saudara kembar? Kata bapaknya, bukan, ini anak saya ayahnya. Umar terheran, lah, kok bisa kalian mirip sekali? Ada cerita apa di balik kemiripan kalian berdua? Apakah ada sesuatu yang baik untuk saya dengar? Kata Umar. Kemudian ayahnya memisahkan kisah kenapa anaknya kok mirip sekali dengan dia, wajahnya, cara jalannya, postur tubuhnya, bahkan karakternya. Dikisahkan oleh ayah ini bahwa dulu ketika laki-laki ini masih muda, dia orang yang
cinta sekali kepada jihad. Hubbul jihad, hubban jamma. Mencintai jihad itu dengan cinta yang luar biasa. Hubban syadidan lil jihad. Sangat mencintai jihad. Tidak pernah dia absen kepada jihad. Hingga suatu hari ada panggilan jihad dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, as-silah, 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 as-silah. Senjata, 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 senjata. Akhirnya dia pun mempersiapkan bekal-bekalnya untuk berangkat jihad. Dan waktu itu istrinya sedang dalam keadaan hamil tua. Karena yang nanti akan jadi mirip dengan dia. Hamil tua. Karena hamil, kemudian dia sendiri, kemudian dia sakit-sakitan, lemah fisiknya, istrinya mengeluh kepada laki-laki ini. Wahai suamiku, tidakkah engkau meninggalkan aku dalam keadaan hamil seperti ini? Nanti kalau kamu sedang berjihad, mungkin berbulan-bulan lamanya. Aku melahirkan, siapa yang akan mendampingiku? Terus gimana kalau aku melahirkan sendiri? Siapa yang akan merawat anak kita? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan biasanya istrinya tidak pernah mengeluh seperti ini. Kali ini saja, dan mungkin karena memang sakit keras dan tidak ada yang mendampinginya. Dan sangat wajar. Suaminya terus menyemangati istrinya, wahai istriku, ada Allah, wahai istriku, ini jihad karena kewajiban seorang laki-laki. Ini perintah dari Khalifah Rasulullah, ini adalah ibadah tertinggi, dan seterusnya dinasihati. Yang besok dia ngeluh lagi, wahai suamiku, jangan berangkat. Tunggu sampai ada kita lahir, setelah itu kamu bisa nyusul. Atau minta izin kepada Khalifah, insya Allah akan diizinkan. Setelah istighfar, berpikir panjang, akhirnya suaminya pun memutuskan tetap akan berangkat, walaupun istrinya ilhah itu marah kepada dia. Akhirnya sebelum dia berangkat, istrinya menangis, istrinya tidak mau melepaskannya. Setelah dia melepaskan pelukan istrinya, maka dia mengusap perut istrinya sambil mengatakan, Allahumma inni as'abdi'u hadha wadul ilaih, ya Allah, hadha ulam ya Allah, aku titipkan bayiku ini kepadamu. Engkau sebaik-baik yang menjaga. Kalau bahasa lainnya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Atau tawakkaltu ala Allah. Atau kalimat yang lainnya misalnya la haula wala quwwata illa billah. Atau doa syafaat yang bagian menitipkan keluarga kepada Allah itu apa bacaan? Doa syafaat itu panjang nih. Ada khusus bagian menitipkan keluarga kepada Allah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. A'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil maut wa su'il munqalab fil ahli wal mali wal balad. Ya Allah, Engkau sebaik-baik penjagaku ketika musafir, dan Engkau juga sebaik-baik yang menjaga keluargaku. Aku titipkan keluargaku kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari masalah ketika musafir dan kerugian ketika kembali dalam urusan istri, dalam urusan harta, dan dalam urusan anak. Artinya meminta perlindungan dan penjagaan Allah, meminta zimmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebaik-baik pelindung. Siapa yang bergantung kepada Allah, maka dia bergantung kepada tali yang amat kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan wajahnya atau utuh dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat kebaikan, jihad. Dia serahkan anaknya, lalu dia ngusir insannya, jihad. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Berpegang kepada tali yang gak mungkin diputuskan. Siapapun gak bisa memutuskan tali ini. Artinya, ini pegangan yang paling kokoh. Udah, tumahnina, aman, tenang aja. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Semua urusan itu, Allah lah yang menentukannya. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Setiap hari Allah sibuk. Apa sibuknya Allah? Sibuknya Allah itu adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yaduduhu hifdhuhuma yarzuqu man yasha'. Dan seterusnya sibuk Allah. Yu'til mulka man yasha' wa yanzi'ul mulka mimman yasha' wa yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Makanya laki-laki mujahid ini
orang yang faqih, orang yang mengerti, orang yang alim, orang yang saleh, mukmin. Sehingga dia katakan, ya Allah, aku titipkan bayi ini kepadamu, engkau sebagai penjaga. Berangkat dia berjihad, setelah dia tinggalkan bekal untuk keluarganya, dia berangkat. Ketika sedang berjihad, dia mendengar berita bahwa istrinya sudah meninggal dunia sebelum melahirkan. Bayinya masih dalam kandungan, istrinya sudah meninggal dunia. Sehingga dia minta izin kepada pemimpin perangnya, pasukannya, kemudian dia pulang ke kotanya di Madinah. Ketika dia kembali, dia sedih sekali karena nggak bisa menemani istrinya untuk terakhir kalinya. Lalu dia minta tolong kepada tetangga untuk ditunjukkan di mana kuburan istrinya. Ditunjukkan kuburan istrinya. Ketika dia datang ke kuburan istrinya, dia temukan sesuatu yang sangat mengagetkan. Kuburan istrinya itu mengeluarkan asap yang sangat banyak, seperti orang yang sedang direbus atau dibakar dalam kubur. Kuburan yang mengeluarkan asap luar biasa. Sehingga dia makin terpukul dan sangat sedih. Dia bertanya kepada tetangga yang hadir ketika istrinya meninggal, apakah istri saya ketika meninggal tidak sempat mengatakan la ilaha illallah? Kata mereka, sempat dia mengatakan la ilaha illallah. Apakah dia berbuat syirik? Kata tetangga, tidak, dia tidak berbuat syirik. Apakah dia berzina seperti meninggalku ketika aku berjihad? Tidak, dia tidak berzina. Dia orang yang menjaga diri, ifah. Apakah istrimu ini punya hutang dengan kalian yang belum ditunaikan dengan cara zalim? Tidak, kata tetangga. Ya Allah, istri saya ini orang yang saya kenal dengan kesolehannya. Qawwamah, sawwamah. Apa arti qawwamah, sawwamah? Qawwamah, ahli qiyam lail. Sawwamah, ahli puasa. Siap. Istri saya ini ya Allah, qawwamah, sawwamah. Tapi kenapa kuburnya mengeluarkan asap seperti orang sedang diazab dalam kubur? Karena penasaran, akhirnya dia menggali kubur istrinya dengan beberapa orang. Ketika selesai menggali kubur istrinya, dia temukan istrinya sedang duduk dan menggendong bayinya, dan bayinya menangis di dalam kubur. Tadi meninggalnya belum sempat melahirkan. Tapi dalam kubur, perempuan ini dalam keadaan sedang tidak bernyawa, meninggal, tapi menggendong bayinya dan bayinya menangis di dalam kubur. Sehingga langsung diambil oleh ayahnya si bayi ini, kemudian istrinya dikuburkan kembali. Kemudian laki-laki ini menangis dan meminta ampun kepada Allah. Apa kata-katanya? Ya Allah, maafkanlah saya tidak butuh dalam berprasangka baik kepada Engkau. Seandainya saya mengatakan, ya Allah, saya titipkan bayi saya dan istri saya kepadamu, pasti istri saya sudah masih hidup. Tapi saya mengatakan, ya Allah, saya titipkan bayi ini padamu, saya lupa menyebutkan nama istri saya. Ana ibna dhanni abdi bi. Kata Allah, kamu tergantung prasangka hamba-Mu kepadaku. Kalau kita berprasangka kepada Allah sebatas hal-hal tertentu, maka Allah akan memberikan apa yang kita prasangkakan. Kalau kita berprasangka kepada Allah, kalau kita sakit kepala, Allah Maha Penyembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfini, maka kepala sakit kepala kita akan sembuh. Tapi kankernya tidak. Kenapa? Karena prasangka kita sebatas penyakit-penyakit yang ringan. Kalau kita berprasangka kepada Allah bahwa kalau kita punya kekuatan yang banyak dibandingkan musuh, baru kita akan menang. Hanya kalau kita punya kekuatan yang besar, baru kita akan menang. Tapi kalau prasangka kepada Allah, prasangka kita kepada Allah itu utuh, maka Allah akan menunjukkan kepada kita kejutan-kejutan, keajaiban-keajaiban yang utuh sebagaimana prasangka kita kepada Allah. Makanya dengan takdir Allah, dan Allah bersenarionya demikian, laki-laki ini hanya mengatakan Allahumma, aku tinggalkan, aku titipkan bayiku kepadamu, tapi dia lupa menyebutkan istrinya. Sehingga istrinya meninggal, tapi bayinya hidup. Walaupun bayinya ketika ibunya meninggal masih dalam kandungan ibunya. Jaminan Allah. Dan siapakah yang lebih baik jaminannya daripada jaminan Allah? Siapapun yang mengambil perjanjian dengan Allah, alhamdulillah. Dan perjanjian dengan Allah itu sebaik-baik dan sekuat-kuat perjanjian. Coba cari sekarang asuransi jiwa mana yang bisa menjamin keselamatan bayi ketika ibunya mati. Tidak ada asuransi jiwa yang bisa memberikan itu. Atau menyelamatkan orang dari kematian, tidak bisa. Paling-paling dia membayar kepada ahli warisnya sejumlah uang setelah orang itu mati. Tidak ada asuransi yang lebih kuat daripada asuransi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya, kenyataan dalam keimanan kita nggak punya zon atau iman atau fiqh billah yang utuh. Iman kita kepada Allah itu masih muzadzadi dalam yang berat, masih masih terguncang oleh masalah syaitan, makanya Allah yang berfirman semua keajaiban itu dalam kehidupan kita. Kenapa kalau kita baca kisah-kisah Rasulullah yang sudah sering saya bacakan kisah sahabat, Rasulullah setelahnya sampai kemarin dulu dari zikir, banyak keajaiban terjadi di masa mereka iman mereka kepada Allah itu utuh. Mereka sudah serahkan hidupnya, masalahnya, hidup rotinya, semuanya
kepada Allah SWT. Nggak ada lagi setelahnya. Iya. Hanya orang-orang seperti itu yang berhak diucapkan dengan kalimat ya ayyuhal mutmainnah. Kita belum mutmainnah. Walaupun kita mengatakan saya sudah tenang, nyatanya tidak tenang. Apakah kita merasa tenang berserah diri kepada Allah seperti tenangnya kita berserah diri kepada harta? Padahal itu saja nggak boleh, karena nggak boleh sama antara Allah dengan makhluknya. Harusnya lebih dari harta. Bayangkan orang luar negeri, nggak bawa uang, nggak bawa kartu kredit, nggak bawa apa-apa. Apakah dia akan merasa tenang? Dia khawatir, bahkan kalau nggak jadi berangkat, lupa bawa duit, lupa bawa kartu. Bahkan sekarang orang lebih tenang bukan hanya kepada uang, bergantungnya, tawakalnya kepada HP. Sehingga kalau nggak bawa HP, dia bingung, saya lupa bawa HP, gimana ada statusnya. Bergantungnya kepada handphone, bergantungnya kepada alat. Sehingga ketika HP-nya hilang, dia bingung, mana catatan saya di situ. Bergantung kepada kalkulator, nggak ada kalkulator, bingung itu-ituannya. Ini semuanya menunjukkan bahwa lemahnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dikawal kepada Allah, orang yang sibuk kepada Allah, yakin kepada Allah, maka tumaninah hatinya seperti tumaninah hati orang yang pergi keluar negeri bawa uang banyak atau kartu kredit. Nggak ada kartu jadi gesek. Nah, ada duit saya bawa harga berapa miliar nih mau keluar negeri. Tapi orang yang tidak tumaninah kepada Allah, dia bingungnya seperti bingungnya seseorang yang keluar negeri tidak bawa uang sama sekali. Bukankah saya sudah pernah menceritakan berkali-kali? Saya dulu ketika ke Mesir, tidak lewat beasiswa, saya pergi sendiri. Namanya saya bawa duit, saya tidak bawa uang. 1% pun tidak. Bukan berarti bawa kartu kredit. Waktu itu belum ada kartu kredit. Nggak ada kartu apa-apa selain KTP saya sama paspor saja kartunya. Saya berangkat ke Mesir, nol. Tidak ada uang sama sekali. Dan apakah kemudian saya meminta-minta? Juga tidak. Apakah kemudian saya akan benar-benar backpacker? Jadi kalau ada rencana backpacker beneran, itu baru namanya backpacker. Nggak bawa uang sama sekali, tapi insya Allah akan kita lakukan. Kenapa kemudian saya pergi haji berkali-kali dengan cara backpacker tidur di trotoar? Karena saya sudah membuktikan sendiri. Lebih jauh dari sekedar dari Mesir ke Mekah, yaitu dari Indonesia ke Mesir, lebih jauh. Tidak membawa uang sama sekali. Dan ternyata saya sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah. Satu aja modal saya yang saya dapatkan dari ustaz saya, kata ustaz saya, dan sesungguhnya Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama. Kalau di Indonesia kamu disamakan, kenapa di Mesir tidak? Bukankah Allahnya sama? Kalau di Indonesia kamu punya keluarga, kenapa di Mesir tidak? Bukankah Allahnya sama? Lebih harus taat lagi dengan Allah baru di sana? Enggak, sama Allahnya. Sehingga nggak usah khawatir. Kalau di sini kamu dapat bina, jaminan asuransi di sana juga dapat. Selama kamu fi sabilillah, yaitu kalau begini. Kenapa? Alhamdulillah, teman-teman yang orang tuanya pengusaha, pejabat, berangkat ke Mesir, pulang dari Mesir masih sendiri. Saya berangkat sendiri, pulang bertiga. Istri saya dan anak saya. Orang yang nggak punya modal bisa menikah di Mesir, bisa. Bahkan setiap beberapa bulan sekali saya kirimin uang untuk keluarga saya karena orang tua saya orang yang nggak mampu. Ayah saya tukang pakas, ibu saya cuma punya warung kecil di depan rumah, itu juga yang dekat. Telepon pertama ada di rumah saya, telepon rumah itu ketika saya di Mesir. Dulu telepon rumah itu bagi saya sesuatu yang sangat mewah. Sehingga mendengar suara dari telepon di rumah itu ada kebanggaan gitu ya. Saking nggak punya telepon. Motor aja nggak ada itu. Saya ontel kemana-mana, saking miskinnya. Jadi orang miskin itu bisa pergi ke Mesir dengan tanpa uang. Bahkan bisa mengirim keluarga yang adik saya kuliah, adik saya sekolah, saya kirimin. Adik saya ada yang mau pergi ke Thailand, menghafal Quran di Jamaah Tabligh, saya kirimin duit. Kulkas pertama ada di rumah saya itu ketika saya di Mesir. Apalagi di rumah saya itu jadi ada banyak barang-barang yang selama ini nggak ada ketika saya di Mesir. Allah yang kasih. Makanya sejak saat itu saya santai lah. Oh, kamu berangkat haji, berangkat naik kapal. Paling yang atas yang paling murah yang kelas ekonomi, jadi berangkat ke langit langsung tidur berangkat ke langit. Jadi benar-benar Titanic. Cerita si Jack Titanic itu saya merasakan sendiri. Dan kalau benar dibelah, kalau benar bisa membelahnya dengan tongkatnya, saya membelahnya dengan tawakal Allah. Berangkat. Tidur di trotoar di dekat Mina sampai Jamarat. Orang haji plus kalau mau Jamarat itu jalan lama. Kita tinggal kaki kita empat. Ini masih sebelahnya kita tidur. Malam di situ, siang di situ. Di Masjidil Haram tidurnya di toilet. Tidur di toilet, kalau mau mandi tinggal nyebrang dikit, mandi terus tidur lagi di situ yang paling hangat. Ini semuanya pernah saya, bahkan yang paling pahit pernah saya rasakan makan nasi bungkus yang dibuang orang. Ini pernah juga kayak gitu, benar-benar nggak ada duit karena saya pergi ke Mekah selain backpacker juga kan jadi joki dorongan tuh. Pernah juga jadi joki, tapi jujur sebenarnya dorong siapa yang sakit ikut nanti bayar berapa real gitu. Nah, aku sudah ada job sama sekali.
saya belum dapat uang, saya nggak bawa uang sama sekali, lapornya minta ampun. Akhirnya ketika di Mina, saya nggak makan udah berapa hari kecuali minum air zam-zam. Dan hebatnya air zam-zam ini kalau kita minum bisa menggantikan makanan, dia bisa buat kenyang. Bukan hanya bisa menghilangkan haus, tapi bisa buat kenyang. Tetapi tetap aja belum makan. Udah berapa hari belum makan. Sampai di Mina, saya tidur di trotoar dekat dengan jamaah haji Indonesia. Kan saya dulu cemburu dengan jamaah haji Indonesia. Udah dikasih masakan nasi kotak, catering segala macam, masih mau. Masih banyak ini itu dan segala macam rafasa fusul wajidal. Sementara kita tidur di trotoar. Saya tidur udah lama nggak makan. Siang-siangnya saya lihat ada beberapa orang jamaah haji Indonesia membawa nasi kotak. Nasi kotak dibuang di depan trotoar, di depan maktab mereka. Saya lihatin dari jauh. Pas dia udah masuk, saya datangin, saya lihat dia lagi, saya menangis di antara tumpukan nasi kotak yang dibuang jamaah Indonesia. Allah ini benar. Saya menangis, saya lihat ternyata mereka mubazir. Mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka bilang ayamnya masih utuh, nasinya masih setengah, walaupun cuma dicicipin sedikit, bahkan kerupuknya masih dalam plastik belum dibuka. Ini segar ini. Saya nggak mau minta ke orang lain, maksudnya saya anggap ini rezeki saya, seperti Nabi menemukan korma yang jatuh di jalan, menemukan roti yang jatuh di jalan bersama Aisyah, melihat roti jatuh di jalan diambil oleh Nabi dengan air mata. Karena melihat rezeki dari Allah dibuang oleh manusia, ditepuk-tepuk ini biar jatuh debunya, dimakan oleh Rasulullah. Ini tidak hilang, yang penting tidak meminta-minta. Ada pisangnya, ada kerupuknya, nasinya tinggal setengah. Lagi anak-anak makan di situ, datang lagi tuh jangan haji buang yang lain, saya langsung lari. Karena lalu dilihat, kita pikirin pengemis gitu ya. Ini pernah saya rasain, artinya bagi saya hidup itu gak usah khawatir. Allah kasih jaminan. Sehingga akhirnya ketika saya menikah, sama aja dengan pengemis, gak ada modal menikahnya. Saya lama istri saya, kamu menikah sama saya. Kata dia, ya insya Allah sih gak ada masalah kalau bisa dari Ustaz kan jodohnya sama Ustaz nih. Makanya kenapa saya semangat nih Mbak coba lagi. Dan saya juga pengalaman dimaksudkan sama Ustaz. Jadi, saya mau langkah aja, mau cari istri. Cuma kan belum ada calon nih. Kemudian kata Ustaz saya, ngapain cepet-cepet pulang, saya cariin aja di sini. Cari, asam di gunung, garam di laut. Istri saya Surabaya, saya dari Aceh, ketemunya di Mesir. Siapa yang menentukan itu? Allah. Allah punya rencana. Dan kita punya rencana, tapi Allah sebaik-baik membuat rencana. Akhirnya saya menikah dengan istri saya, gak ada modal. Modalnya benar-benar diskreditasi, kan? Lotre gitu. Jadi ada lotre untuk menjadi petugas haji setiap kekeluargaan itu, kalau dari Aceh itu selalu 5 orang. Dari setiap kekeluargaan mahasiswa di sana itu dikasih jatah untuk jadi petugas haji. 5 orang diundi gitu. Saya dapat lotre. Saya bilang kalau saya dapat undian, saya nitang kamu. Kalau nggak dapat undian, berarti nggak jadi. Jadi kalau kamu serius sama saya, doain ya saya dapat undian 5. Nah, yang ikutnya berapa kan? Ratusan. Yang dapat beli 5 karena nggak ada modal yang lain. Akhirnya dia ambil undian. Si Fulan, nggak ada nama saya. Yang kedua, nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat. Tinggal satu lagi nih. Teman-teman yang tahu niat saya pada mudah-mudahan saya dapat kata mereka ya. Alhamdulillah yang kelima disebutkan nama saya. Langsung saya menangis, saya kasih tahu dia, kita akan menikah sebentar lagi. Saya telepon orang tuanya ke Jawa. Orang tuanya kan nggak kenal saya pun langsung iya aja. Saya mau melamar ibu sama suaminya. Oh iya kalau anaknya setuju. Oke, selesai. Menikahnya di Masjidil Haram. Nggak pakai modal. Sekarang kalau mau menikah di Masjidil Haram mahal bayarnya. Bayar konjen dulu, terus ngurus segala macam. Surat nikah saya gimana? Diurus di Jawa. Di situ ditulis menikahnya di Surabaya. Menikahnya di Masjidil Haram. Terserah yang ngurus lah, yang penting jadi lah buku nikahnya. Saya nikahnya di Masjidil Haram disaksikan oleh jamaah haji dan umroh. Alhamdulillah ketemu dengan calon mertua saya yang kebetulan yang dengan takdir Allah waktu itu juga pergi haji. Tapi nggak ada yang ibunya, bapaknya saja. Alhamdulillah akhirnya pulang. Perginya kita berstatus mau menikah, pulangnya selagi nanti itu di pelabuhan. Mana istri saya dari kejauhan? Ternyata sudah dengan istri langsung. Sejak saya menikah, alhamdulillah Allah SWT ngasih rezeki luar biasa. Sejak saat itulah saya dapat tawaran rekaman di Iqra TV dan Fajar TV di Mesir. Isi kajian tafsir Al-Quran, tilawah Al-Quran, tafsir Al-Quran. Dan lumayanlah ada beberapa episode misi di TV Mesir bisa hidup selama beberapa saat. Jadi setelah itu akhirnya saya pulang ke Indonesia di Jawa Timur. Di Jawa Timur waktu itu uangnya habis karena untuk proses melahirkan anak saya tinggal $300 di tangan saya. Saya belum punya pekerjaan. Memang ada pekerjaan tapi belum punya penghasilan. Pekerjaan saya ngajar anak-anak SD tapi tidak ada penghasilan. Bahkan saya wakil kepala sekolah. Tapi tidak ada penghasilan karena SD yang saya bangun itu SD dari nol dan belum menunjukkan kepenghasilannya. Sehingga saya nggak punya uang sama sekali. Anak saya lahir. Ada modal $300. Saya mau buat bisnis.
foto digital waktu itu masih belum terlalu banyak di Rengal tuh, di Paleng itu kan belum ada tuh foto digital. Jadi orang yang mau nonton tidak saya edit karena saya bisa sedikit Photoshop sama Ronaldo ya, sebatas saya bisa aja edit gitu ya, ngilangin Jawa gitu-gitu. Pokoknya kayak gitu, dengan modal beli printer digital 300 dolar sekitar 3 jutaan. Tapi saya pikir-pikir ya Allah, kalau nanti yang datangnya pada pacaran terus foto berdua gini-gini, itu cuma ada tuh, gak jadi deh. Itu soalnya surat, walaupun bagi yang mau melakukannya silakan, ini kan pilihan orang masing-masing ya. Saya tidak bicara hal haram, tapi bagi saya nggak tenang. Akhirnya saya tahan dulu deh, biar anak kita udah ini 6 bulan, aslinya udah nggak terlalu banyak. Akhirnya dikasih minum air biasa aja, air putih, kadang-kadang sekali-kali dicampur gula sedikit. Saking udah nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dapat tawaran istri saya mengajar di Imarat di Bandung. Nah, kepikiran mau ke Bandung, Allah yang merencanakan sampai kita sekarang bisa berkumpul di sini. Allah yang merencanakan. Iman tahu ketika pertama saya ke Masjid Al-Latif, masa Dadang dulu sama Diki. Saya ke Bandung karena ikut istri. Istri ngajar di Imarat, gajinya 1,5 juta waktu itu. Saya nggak boleh apa-apa. Kan gila kan? Seorang suami nggak bisa memberikan nafkah kepada istri. Bagi saya tuh terserah saya dari mana, istri banyak pun bagi saya nggak penting. Yang penting saya harus kasih nafkah. Saya bawa ijazah al-azhar saya kasih ke sekolah-sekolah sampai ke Uninus. Uninus itu saya kasih ijazah saya. Ditolak semuanya dengan alasan gurunya lebih banyak lah, bahasanya lebih banyak lah, belum menerima guru lah. Semuanya menolak saya. Akhirnya saya otak-otak bagaimana caranya? Saya terjemahkan buku. Saya terjemahkan buku sampai sakit tipes 3 bulan. Terjemahin buku. Tinggal di dekat Tegalega yang ada pulangan sampah itu, Tegalega itu. Di situlah rumah saya. Pertama, kontrak di samping pembuangan sampah. Saya tiap hari bawa sampah. Jadi tinggal di dekat sampah nggak biasa. Orang dulu gak tidak tertolak. Cuma kan dulu nggak bawa istri ya. Sekarang bawa istri dan anak. Jadi ada sampah. Akhirnya sedikit demi sedikit Allah kasih gantinya yang saya dulu gak jadi bisnis dengan 300 dolar. Allah ganti dengan yang lebih baik. Sehingga akhirnya saya buat penerbit, saya cetak buku, saya terjemahin buku, saya buat pameran buku masih di Braga waktu itu dengan khazanah intelektual yang saya paham, kerjasama marketing. Alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya aku bisa berkumpul dengan antum di sini. Ini semuanya rencana Allah. Modalnya cuma satu, buatlah perjanjian dengan Allah, jadi kok yakin aja sama Allah. Ikhtiar tidak menghubungkan kita dengan hasil. Ikhtiar itu hanya kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hasil. Jadi tidak berbanding lurus ikhtiar dengan hasil. Ikhtiar itu berbanding lurus dengan ketaatan kita kepada Allah. Orang makin taat makin ikhtiar. Tidak berputus asa, tapi hasil wa ilallahi aqibatul umur. Allah yang menentukan hasil. Makanya kalau kita serahkan hidup kita kepada Allah itu gak usah khawatir, tenang aja, Allah yang ngatur. Begitu juga dakwah kita, apalagi dakwah hidup aja Allah urus, apalagi dakwah hidup kita kan personal banget. Dakwah itu urusannya dengan agama Allah, Allah yang menjaga, Allah yang menjaga itu. Jadi kalau kita yakin bahwa dakwah ini Allah yang menjaga, tugas kita ikhtiar aja berdakwah, ikhtiar aja untuk bergerak. Terserah nanti mau masuk penjara kek, mau dibunuh kek, mau dikirim kemana, ini urusan apa? Urusan kita bergerak saja. Mau ditutup 1000, diblokir 1000 web, mau blokir 1 juta silakan, bukan masalah itu. Tidak akan mengganggu gerakan dakwah dan orang-orang yang beriman sama sekali. Orang munafik menghabiskan biaya, keringat, pikiran, nggak bisa tidur untuk yasudduna sabilillah, menghalang-halangi jalan Allah. Itu tidak akan pernah berhasil. Tunjukkan satu saja bukti bahwa itu berhasil, tidak ada sama sekali. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir itu tidak menyukai. Tidak usah khawatir dengan itu. Makanya kalau kita kepada Allah inilah yang akan menentukan kesuksesan sebuah untuk kita dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam dakwah, dan dalam semua urusan-urusan selama kita ada di dunia. Maka cerita tentang laki-laki yang menyerahkan diri kepada Allah, kemudian anak itu menjadi buta, dan ketika dia udah besar, wajahnya, karakternya, semuanya persis seperti ayahnya. Sehingga ketika mendengar kisah ini, Allah mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita, Allah sebaik-baik menjaga. Makanya saya yakin kita semuanya punya pengalaman yang unik dalam hidup kita. Bukti kekuasaan Allah yang ditunjukkan dalam hidup kita itu harus menjadi modal keyakinan kita untuk melangkah di masa yang akan datang. Kalau kemarin kita ditolong oleh Allah, kenapa besok tidak? Hanya membedakannya apakah kita besok masih taat? Itu aja. Kemarin kenapa kita ditolong Allah? Karena kita yakin dan taat. Tinggal besok kalau kita yakin dan taat, kita akan lagi ditolong oleh Allah. Sama seperti para sahabat dan orang-orang yang banyak. Kenapa di perang Badar ditolong oleh Allah? Karena mereka yakin dan taat. Kenapa di perang Ahzab ditolong oleh Allah? Karena yakin dan taat. Tapi kenapa di dalam perang Uhud
Pertama ditolong, kemudian Allah memberi mereka ujian, setelah mereka tidak lagi taat kepada Allah dan Rasul. Jadi yang perlu kita buat itu adalah perjanjian antara kita dan Allah. Kalau udah buat perjanjian, Allah lah yang begitu. Nggak pernah mengingkari janji. Nggak ada cerita Allah mengingkari janji. Ada? Kita benar nggak? Kita yakin kepada Allah. Ana indawan bi'abdihi. Aku tergantung merasakan aku kepadanya. Jika dia mengenal aku mengenal dia. Jika dia menyebut namaku dalam majlisnya, aku sebut dia dalam majlis yang lebih baik. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepak. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Aku tergantung merasakan aku kepadanya. Jangan kita berprasangka yang sangat mungkin. Jangan seperti orang munafik. Apa bedanya orang munafik dan mukmin? Orang munafik itu suka curiga aja sama Allah. Oh kok gini ya? Allah kok gini ya? Allah kok gini ya? Allah kok jaga banget ya? Allah kok sampai hati ya? Allah kok gak ada sebenarnya ini munafikun. Mereka gak bermun. Mereka berpikir tentang Allah yang jelek-jelek. Mereka orang mukmin mengatakan Allah wa rasuluh wa sadaqallah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul. Dan benar-benar Allah dan Rasul. Sehingga tidak ada yang bertambah bagi mereka selain iman dan tasliman, keyakinan dan penyerahan diri kepada muslim. Ini kepada Allah. Coba baca buka Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. Surat At-Taubah ayat 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak peperangan dan juga ketika terjadi perang Hunain. Ketika kalian merasa sangat yakin karena jumlah kalian yang banyak, namun kenyataannya jumlah yang banyak itu tidak sedikit pun memberi kalian kemenangan. Bahkan bumi terasa sempit bagi kalian, padahal bumi itu luas. Kemudian kalian lari mundur dari peperangan. Kemudian Allah menurunkan rasa tenang ke dalam hati. Rasa tenang ke dalam hati Rasulnya dan ke dalam hati orang-orang yang beriman.
Dan Allah menurunkan pasukan malaikat yang tidak dapat kalian melihatnya. Dan Allah menghancurkan orang-orang kafir. Dan itulah balasan bagi para pendusta orang kafir. Ini yang akan kita bahas. Apakah hubungannya dengan kisah tadi? Bersama nanti setelah kisah. Dan kadang-kadang dari salah satu akad gaul katakan dan insya Allah kusuk atasannya. Siapa hari ini yang akan datang? Ya, silakan tanya. Hari ini bagi yang belum kenal adalah salah satu pendiri dan apa? Jadi dan dari Quran tapi sekarang berhasil adalah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari kita Masa kita Indonesia berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti sholat tahajud setengah malam. Dan tadi kita cukup hebat aja dengan ayat doi. Memandangkan azan dengan suara yang luar biasa. Suara iman bukan banyak. Bukan suara posisi tapi suara mu'min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah itulah wali, pelindung yang menjaga, yang mengarahkan, yang memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari dhulumat, berbagai macam dunia yang gelap, dunia hitam, ilan nur kepada cahaya Islam. Dan kemarin, kalau tadi maghrib siapa? Belum ya? Kemarin Pomino orang atlet skateboard, sekarang jadi atlet selancar surfing. Kemarin hari apa itu? Selasa ya. Selasa memandangkan azan-azan di Al-Latif. Di Al-Latif sekarang azannya itu azan anak gaul. Kalau sekarang dengan gerakan pemuda hijrah ini kita mendengar azan-azan dari anak gaul, nanti suatu saat beberapa tahun lagi kita akan mendengar imam dari seorang presiden. Seorang presiden yang hafiz, yang soleh, yang paham dakwah, dia jadi imam. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Latif dan bukan nanti malam. Jadi dalam Masjid Al-Latif ada yang jadi presiden. Sekarang ada yang presiden pemuda hijrah. Jadi suatu saat nanti insya Allah presiden pemuda hijrah akan jadi imam kita. Jadi maksudnya Menteri Pemuda dan Olahraga, mana Syekh yang luar, tidak ada maksudnya yang luar. Selanjutnya Pak Presiden. Jadi ini semuanya hasil buah dari sebuah gerakan dakwah. Kita udah ngaji kan lama, tapi dari dulu sejak saya awal ngajar di Al-Latif sekitar 5 tahun, ya gitu-gitu aja orangnya bergantian. Ada yang datang, kemudian yang lain pergi entah kemana, mungkin luar kota, mungkin lagi gimana dulu, bahkan tidak saling kenal. Dan tidak ada kejutan-kejutan yang membahagiakan seperti sekarang. Tapi ketika dakwah ini mulai berubah menjadi sebuah gerakan dari sekedar sebuah taklim, maka muncullah kejutan-kejutan yang membahagiakan orang-orang yang beriman dan liyaghiza bihil kufar, dan pasti akan menjengkelkan orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Nah itu memang sudah bagian dari satu paket. Jadi orang-orang yang beriman akan yu'jib, gimana ayatnya di Al-Fatihah terakhir, yu'jibuz zurra. Orang-orang beriman itu zurra, yaitu para kemudian pertama Allah, kemudian Nabi, kemudian para ulama. Ya ajibuz zurra, orang-orang yang beriman itu akan takjub dengan hasil dakwah. Liyaghiza bihimul kuffar. Tapi orang kafir, baik kafir harbi ataupun kafir karena nifaq, mereka akan ghaiz, akan merasa jengkel, marah, emosional, dan benci dengan kejutan-kejutan yang muncul dari sebuah gerakan dakwah. Lalu karena mereka yakin, akhirnya itu lagi itu Allah. Ya sempurna sabilillah. Mereka ingin memadamkan cahaya itu, mereka ingin menghalangi jalannya, tapi tidak ada yang bisa mereka berbuat. Wa qad makaru makrum wa indallahi makrum wa in kana makrum litazula minhu al-jibal. Mereka membuat makar, padahal Allah menguasai kemakaran mereka, walaupun rencana makar mereka bisa melenyapkan gunung. Wa makaru wa makarullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nggak bisa, nggak akan bisa. Mending tobat aja daripada cerita kecil gimana dalam menghalangi dakwah. Mending tobat. Orang sekarang eranya tobat, dia masih menghalangi dakwah aneh. Orang lagi eranya tobat, Bang Kowes mau udah jadi salafi,
sesar yang udah malah istrinya berhijab pakai cadar, yang dulu diajak joget sama dia masih aja gini-gini. Sementara yang ngajak jogetnya udah taubat. Ini kan daerahnya taubat. Tahun 2014 ke depan ini sampai 2024 ini era taubat, era kembali kepada Islam, era ketika tidak aja tuh sudah datang waktu kebangkitan Islam. Jadi kalau ada yang mau menghalang-halanginya, habisin waktu dan habisin tenaga sia-sia. Makanya dia mimbar sederhana ini saya mewasiatkan kepada semua orang-orang yang masih benci kepada gerakan Islam, tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah, karena nanti kalian akan hanya mendapatkan penyesalan dan kerugian setelah kemenangan atau kemenangan dari agama Allah SWT. Baik, kita kembali lagi kepada surat At-Taubah ayat 25. Tentang pelajaran dari kisah tadi di zaman Umar, ada seorang ayah yang husnuzon kepada Allah dengan menitipkan anaknya kepada Allah. Husnuzon. Kalau orang-orang munafikun dan orang musyrik atau orang kafir, suudzon kepada Allah. ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. Orang munafik, orang musyrik, dhannina billahi dhanna saw. Mereka suka sekali berburuk sangka kepada Allah. Kok Allah gini, kok Allah gitu ya, banyak koknya. Sedangkan orang mukmin, mereka berbaik sangka kepada Allah. Selalu ada baik sangkanya kepada Allah. Insya Allah ada hikmahnya. Allah pengennya begini, Allah pengennya begitu. Tapi kalau prasangka kita kepada Allah sudah beralih kepada benda, keyakinan Allah kita kepada Allah beralih kepada keyakinan kita kepada jumlah, maka kita akan menjadi hina dan kalah dalam berbagai macam medan peperangan. Lihat ayat ini, ketika kaum muslimin ikut perang Badar. Perang ini adalah perang terbesar yang pernah dikerahkan Nabi sejak beliau diutus sebagai Nabi. Perang Badar cuma 300 orang, perang Uhud cuma 700 orang, aslinya 1000 kan, pulang 300 orang munafik, tinggal 700. Perang Hazardnya baru sekitar 1000 orang, tapi perang Hudain 12.000 pasukan Islam. Ini pasukan terbesar yang pernah dikerahkan Nabi dalam peperangan sejak beliau dapat wahyu. Selama kurang lebih 20 tahun ini perang terbesar, luar biasa. 12.000 pasukan, di antaranya ada pasukan orang-orang mukmin, muhajirin dan ansar, tapi sebagian besarnya orang-orang yang baru masuk Islam dan keimanannya belum seperti yang awal-awal, sehingga mereka merasa sangat pede. Datang dari Mekah ke Hudain, berpikir kita akan menang. Orang kita 300 lawan 1000 aja menang, perang Azab aja kita menang, perang Uhud aja kita udah muka-muka, nanti sampai copot giginya kita bisa mengalahkan musuh di Hamraul Asad. Perang Uhud itu gak kalah. Kali ini kita 12.000, mana mungkin kita kalah, udah santai aja. Sehingga mereka berangkat dari Mekah ke Hudain yang harusnya ditempuh dalam waktu sehari. Saking santainya 4 hari baru sampai. Saking santainya, udah santai aja, gak usah dikejar, mau kejar apa juga, sebentar berapa hari. Santai banget, jalan pelan-pelan, 4 hari baru sampai ke Hudain. Dan itu kurang lebih harus sekarang naik jalan sekitar 2-3 jam lah. Dulu ditempuh dengan jalan kaki saat ini 4 hari. Sedangkan musuh yang dari kaum Hawazin, mereka sudah siap-siap di Hudain buat kejutan untuk kaum muslimin. Pas datang kaum muslimin langsung disergap, habis kacau balau barisan 12.000 orang itu. Kenapa? Ajabatku kasrotukum, karena ketakjubannya, keyakinannya, sifatnya, percayanya serta kepada jumlah, bukan lagi kepada iman. Sehingga akhirnya Rasulullah terdesak, mirip dengan kejadian di perang Uhud, walaupun sebabnya beda. Kalau perang Uhud sebabnya karena kekalahan, kalau perang Hudain sebabnya karena tidak lagi yakin kepada Allah, sudah yakin kepada dirinya dan pasukannya. Mundur, sehingga dikatakan di sini, "Tsumma wallaitum mudbirin." Kemudian kalian lari karena dikalahkan oleh musuh, banyak yang terbunuh. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan lagi mereka semuanya, menasihati mereka. Rasulullah dalam keadaan terdesak, baru bangkit lagi semangat. Berapa orang yang berhasil dinasihati oleh Rasulullah? Cuma 100 orang. Yang lain kan kacau nih. Kacau balau kondisinya 12.000 orang. Dan 100 orang ini as-sabiqun al-awwalun. Memang orang yang imannya mantap dari awal juga. Baik Ansar ataupun baik Muhajirin ataupun Ansar. 100 orang ini dikumpulkan oleh Rasulullah, disemangati lagi, disuruh lebih dekat lagi pada Allah. Akhirnya dengan 100 orang, mereka bisa mengalahkan pasukan musuh 20.000 orang. 100 orang. Kalau perang Badar 300 ini lebih dahsyat dari Badar. Badar lawan 1.000 orang, ini lawan 25.000 orang. Cuma 100 orang saja. Tapi dengan iman, Allah turunkan pasukan malaikat yang memakai ikat kepala hijau. Junudun lan tarawha.
Pasukan yang kalian gak ngeliatnya, yaitu malaikat. 100 orang ini masing-masing memimpin 1000 malaikat, bayangin. Coba, 1 orang memimpin, katakanlah 100 orang malaikat dan yang proses 100 orang, 1 orang pendamping malaikat. Rakib aja mau sakit dan gak usah ngajin hati dulu, rakib dulu dan cek kalau Quran baru pakai hati. Udah, 1 orang itu cukup tuh malaikat. Orang malaikat yang kelihatan, intinya nggak kelihatan tapi membawa musuh kok malah di melawan 1 orang kok kayak kuat banget karena dia didukung oleh malaikat 1 orang ke 100 orang. Makanya Allah berfirman dalam perangnya Talut melawan Jalut. Lihat ketika Talut memecat banyak pasukannya gara-gara tidak mau menuruti perintah Talut, gara-gara nggak mau berpuasa, akhirnya mereka dipecat. 2/3 dari pasukan dipecat, tinggal 1/3 kecil. Kata Allah, kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa sering kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan seizin Allah. 100 orang melawan 25.000. Dalam perang Khalid bin Walid, perang Mu'tah, 3.000 orang melawan 100.000. Islam itu jarang ada jumlah yang seimbang. Seringnya justru dikit banget gitu. Selalu kayak gitu sejarahnya. Makanya kenapa menang giliran Hunain yang hampir seimbang 1/2 malah kalah. Yang biasanya 1/2 kalau 3.000 lawan 100.000 berarti 1/2 berapa? Hah? 33. 1 orang melawan 33 orang musuh. 30 lawan 100.000. Tapi walaupun kata dalam sejarah Islam mundur waktu itu nggak kalah sebetulnya kalau dihitung dari korban tentaranya. Dari 3.000 pasukan waktu itu cuma 12 orang yang syahid. Bayangin 3.000 orang walaupun mundur ujungnya karena Khalid ingin menyelamatkan pasukan Islam, orang terdesak sekali. Tapi dari 3.000 itu cuma 12 orang yang syahid. Sementara dari Romawi ada ribuan. Bayangin berarti kaum muslim itu berhasil membunuh ribuan pasukan Romawi dan korban dari mereka cuma 12 orang. Tapi 12 orang ini 3 di antaranya itu pemimpin. Pertama adalah Usamah bin Zaid, anak angkat Nabi. Kedua, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang luar biasa. Yang ketiga, Abdullah bin Rawaha, ketiganya ahli surga. Tapi kemudian yang keempat muncul Khalid. Itu kali pertama Khalid memberikan prestasi yang luar biasa, kemudian dikenal Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ini bukan soal banyaknya, bukan soal fisiknya, bukan soal senjatanya. Lihat Hamas. Ada nggak orang Hamas yang stres terus bunuh diri? Nggak ada cerita Hamas bunuh diri, itu nggak ada cerita dalam sejarah. Tapi kalau tentara Israel datang ke Palestina bunuh diri, itu banyak. Lebih dari 100 orang dalam perang Hisfi Ma'kul kemarin. Nama perangnya Hisfi Ma'kul. Yang ke depan disebut dengan Wa'adun Akhirah. Yang kemarin Hisfi Ma'kul. Ratusan pasukan Israel sebelum diutus itu udah komentaran terus mending saya bunuh diri daripada bunuh Hamas. Padahal Hamas itu nggak kejam, nggak kayak ISIS. Kalau ISIS kan dorong orangnya. Kalau Hamas ketemu Israel, tembakin aja udah selesai. Nggak sekejam ISIS, nggak sekejam perang di Irak ketika adegan Fallujah. Kenapa tentara-tentara Amerika yang dikirim ke Fallujah pada gemetaran semua? Maaf, sampai buang air kecil di celananya. Gak ada cerita mujahidun, buang air kecil di celana. Gak ada itu. Aib. Gak ada cerita mujahidin, buang air kecil. Jadi kalau sampai ada ini menjelas suami. Jangan sampai kita jadi yang pertama ya. Maaf bilang mencari. Jangan sampai mau udah hijau yang pertama. Maaf bilang mencari. Gak ada cerita mujahidin sampai apapun kayak gitu tuh gak ada. Aish, Kariman, Allah, syahidan. Kalau kami hidup, kami mulia. Kalau kami mati, kami syahid. Mau diapain juga, nggak masalah. Kata Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah masuk penjara, mereka mau apain saya? Kalau saya dikurung dalam penjara, saya anggap saya sedang itikaf khusus. Kalau mereka nggak ngasih saya makan berhari-hari, saya anggap saya sedang berpuasa. Kalau mereka terus mengusik saya sehingga saya nggak bisa tidur, mentalnya yang ini terus diganggu, saya anggap saya sedang qiyamul lail. Kalau mereka menyiksa saya anggap itu kifarat dosa. Dan kalau mereka menggantung saya anggap itulah yang saya harapkan. Asma amanina syahid fi sabilillah. Terus mereka mau ngapain? Kasihan, justru mereka capek mikirin gimana cara menghalangi orang Islam. Kasihan, habisin waktu aja. Karena itu gak ngaruh bagi orang yang beriman. Makanya, bukan jumlahnya yang paling penting. Justru dalam jumlah sedikit itu kemudian orang yang beriman itu akan menunjukkan keimanan yang utuh, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri mereka sendiri. Akhirnya 100 orang ini bisa mengalahkan orang musuh dan kemudian Nabi melanjutkan ekspansinya ke Taif. Di Taif orang-orang Hawazin kemudian mendarat lalu kembali ke Mekah dan membagikan ghanimah dengan adegan-adegan yang cukup dramatis waktu itu. Intinya kalau kita bertanya kepada Allah, maka Allah akan terlibat. Tapi kalau kita bertanya kepada makhluk, Allah biarkan kita terlibat dengan makhluk. Kalau kita melibatkan Allah, maka yakinlah kepada Allah, Allah akan terlibat. Kalau Allah terlibat, kayak cerita tadi, hal-hal yang menakjubkan akan terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang menakjubkan. Dan saya sering kali membuktikan itu. Makanya kenapa
saya tidak terlalu menghiraukan soal masalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi. Ini bagi saya, maaf kalau ada orang asuransi, ini bagi saya hal yang mudah biarin. Ikhtiar, kalau saya mau ikhtiar, saya akan cari yang syariat. Dan saya apa saya pelajari, kalau nggak saya amat, ya udah nggak usah dulu deh. Kecuali terdesak, sehingga saya beli kendaraan, Pak ini nggak pakai asuransi minimal yang ini aja, yang TLO, kalau nggak all risk. Enggak lah, nggak usah. Kasihan nih Pak modelnya, biarin asuransinya di sisi Allah. Kita kadang-kadang nggak pakai asuransi. Kalau keluar pakai model itu selalu nggak lupa doanya, karena kita nggak pakai asuransi, harus doa. Kita nggak pakai asuransi kan jadi lupa kan ya. Terus saya diri kepada asuransi. Allah kalau asuransi, lainnya doa. Allahumma ya Allah ini nggak ada asuransi. Allah. Akhirnya alhamdulillah, lancar-lancar dikit, apalah. Nggak ada uang nanti dibenarin, nggak ada ya biarin aja, yang penting masih bisa jalan. Ini karena udah terbiasa dengan saya membuktikannya dari sejak kecil, maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya pasti punya pengalaman yang lebih hebat lagi. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala terlibat kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu terlibat dalam hidup kita. Masalahnya kita percaya nggak dalam keterlibatan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi ikhwan sekalian, jangan berpikir dalam hidup pikuk dakwah kita di Indonesia ini Allah nggak terlibat. Tenang aja, ada Allah. Yang penting kita jalan terus. Kita bukan musuh negara. Kita nggak mau musuh Pancasila juga. Bagi kita Pancasila itu ada nilai-nilai Islamis. Kita juga bukan musuh undang-undang. Kita juga bukan teroris. Kita juga bukan ingin membuat negara sendiri seperti orang Islam atau seperti orang ISIS. Kalau Islam jelas buat negara sendiri nih. Kita juga ingin membuat negara sendiri. Atau ada yang lain. Kalau kita justru melindungi negara. Kalau bertangkap, silahkan. Tidak masalah. Yang penting kita muhsin, orang yang berbuat kebaikan, mau ditangkapnya, mau dibunuh, mau diancam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan dari tempat yang lain, Allah akan menggunakan kita. Dan mudah-mudahan gerakan ini Allah ridhoi dan menjadikan banyak orang yang bergabung di dalamnya. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan acara subtitle Mukhayam berkemah untuk menjalin lagi ukhuwah kita ke Cianjur. Pak Dadang ada? Apa? Ciseran. Insya katanya ada kambing bakat ya? Nah, insya Allah nanti tanggal 2 Mei. Tanggal 2 bagi orang yang belum tahu, silahkan nanti bergabung siapkan waktunya. 1 malam 2 hari, Sabtu dan Ahad. Dan insya Allah kita akan sering silaturahim ke Antapani jamaah tabligh untuk mengecas rumah kita. Cuma nggak tahu nanti kita tanya ke Presiden, Pak Gary, Kang Gary. Malam Jumat besok kan hari Jumatnya tanggal merah ya. Nggak tahu nanti coba kita tanya dulu dengan Pak Presiden apakah besok kita mau jalan-jalan ke Antapani atau gimana nanti. Saya serahkan ke yang punya tanggung jawab. Tapi sekedar pengumuman kan tanggal merah tadi banget. Nah, kalau nggak kita adain ke Antapani minimal kita adain acara apa gitu untuk menyambut tanggal merah sih. Mengisi tanggal merah daripada hadir dan kita isi dengan ta'afifillah beri harapan jangan lupa dan tanggal. Kemarin kita ke apa namanya? Cadangan dulu. Kita ke Cadangan dulu, alhamdulillah luar biasa dengan Pak Bejo. Mudah-mudahan suatu saat nanti Pak Bejo menawarkan ada tempatnya di situ bisa kita mukhayam yang dekat-dekat dulu atau belajar paintball atau menggantung-gantung di pohon situ. Ada insya Allah banyak fasilitas yang akan kita dapatkan lewat Al-Latif yang luar biasa mereka ini di bawah kepemimpinan Pak Iman dan beberapa teman KDKN. Mudah-mudahan Allah menjadikan majelis ini terus berkembang dan dari lahir kadar dakwah di masa yang akan datang yang akan membangun peradaban Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Barakallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu malam yang tenang,
Ustaz Hanan Attaqi mengajak para jamaah menyelami kisah inspiratif dari masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Cerita ini bermula dari pertemuan Umar dengan dua laki-laki yang luar biasa mirip, ayah dan anak yang wajahnya seperti kembar. Keunikan kemiripan itu memantik rasa ingin tahu Umar, hingga si ayah pun membagikan kisah hidupnya yang penuh keikhlasan dan pengorbanan. Ia adalah seorang mujahid yang sangat mencintai jihad. Suatu waktu, ia mendapat panggilan jihad ketika istrinya sedang hamil tua dan sakit-sakitan. Meskipun berat hati dan mendengar rengekan istri yang memintanya tinggal, ia tetap berangkat karena panggilan itu datang dari khalifah dan demi Allah semata. Sebelum pergi, ia menitipkan istri dan anak yang dikandung kepada Allah, meyakini bahwa penjagaan Allah lebih kuat daripada penjagaan siapapun. Dalam doanya, ia memohon perlindungan Allah atas keluarganya dari segala musibah. Ia pun pergi berjihad. Namun di tengah perjuangan, datang kabar bahwa istrinya meninggal dunia. Ia pulang dengan hati yang hancur, hanya untuk menyaksikan kuburan istrinya mengeluarkan asap dan bau yang sangat tidak biasa, tanda-tanda azab kubur. Ia pun terguncang, bingung dan bertanya-tanya, karena sang istri dikenal sangat salehah, rajin berpuasa, sholat malam, dan tidak pernah melakukan dosa besar, apalagi syirik. Penasaran dan diliputi kegelisahan, sang suami memutuskan untuk menggali makam istrinya. Ia menemukan pemandangan yang mengagetkan dan menjadi pelajaran besar tentang ujian keimanan, hikmah ketulusan, dan rahasia Allah yang tak selalu langsung bisa dipahami manusia. Cerita ini, kata Ustaz Hanan Attaqi, bukan sekadar nostalgia masa lalu, tetapi penguat iman dan pelajaran bagi kita hari ini, bahwa dalam kehidupan ini, ketulusan, pengorbanan, dan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah adalah kunci dalam menghadapi segala ketidakpastian. Seperti Umar yang senang mendengar kisah inspiratif untuk menambah keimanannya, kita pun bisa menjadikan kisah-kisah seperti ini sebagai penguat jiwa dalam perjalanan hidup yang penuh ujian.